Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, puji syukur kepada Tuhan, kasih setianya terus kita rasakan dalam kehidupan kita, dan senang kita diperjumpakan dalam teduh pagi kita pada saat ini, di Kamis 28 Oktober 2021. Mari saudara-saudara kita merenungkan Sang Penolong. Dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan kehidupan dan perenungan firman terus diberikan kepada kami dalam setiap saat. Bapa di sorga, dalam teduh pagi kami akan membaca firman-Mu sebagai kekuatan iman dalam kami melalui hari ini. Berkati kami dalam kami berada di seputar firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6 firman Tuhan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang sahabat yang bercerita tentang putranya. Cerita ini tentu dialami oleh orang tuanya, bahwa ketika dia marah persis seperti dirinya. Cerita sahabat ini tentu dialami tiap orang tuanya. Anak-anak tidak hanya mewarisi kemiripan secara fisik, tetapi juga sifat-sifat dan kecenderungan orang tuanya, bahkan ketika marah sekalipun. Kalau saja boleh, mungkin para orang tua ingin membentuk anaknya dengan semua sifat yang baik saja, tetapi tentu saja itu sesuatu hal yang tidaklah mudah. Kenyataan ini sedikit banyak menolong kita memahami sebuah pernyataan Tuhan Yesus tentang pentingnya kelahiran kembali. Pada ayat 3. Jelas yang dimaksud Yesus bukan sebuah proses kelahiran jasmani yang diulangi dalam hal kedua kalinya. Karena hasilnya akan tentu sama saja. Tetapi yang dimaksud di sini adalah manusia yang berdosa yang tidak dapat ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini Yesus sedang berbicara tentang pembentukan hidup yang sama sekali baru oleh karya Roh Kudus. Ada sebuah renovasi total yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan kelahiran pertama membentuk manusia secara jasmani. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, mengasihi dan bahkan dikasihi, dan sebagainya. Kelahiran kedua membentuk manusia itu secara rohani. Ada sebuah gairah akan hal-hal rohani. Ada sebuah hasrat untuk mau mengenal. Ada gairah, ada sebuah hasrat untuk mengenal Tuhan dan melaraskan hidup dalam sebuah kehendak-Nya. Saudara-saudara, hanya oleh anugerah Roh Kudus yang memungkinkan kita menyadari ketidakberdayaan kita. Mempercayakan diri kita kepada Yesus sebagai juru selamat dan mengalami sebuah kelahiran kembali. Nikodemus dengan segala pengetahuan rohaninya, dia tidak dapat ambil bagian dalam kerajaan Allah tanpa karya Roh Kudus. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Bukan status Kristiani turun-temurun atau keaktifan kita dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, bukan jaminan kita dilahirkan kembali. Tetapi bagaimana kita direnovasi secara total oleh Roh Kudus, dan itu terjadi pada diri kita. Dan itu dilakukan oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, hidup yang dibaharui tak dapat dihasilkan oleh diri kita sendiri. Hanya oleh tuntunan Roh Kudus yang dapat menjadikan kita sebagai anak-anak ilahi. Dan sandarkan diri kita kepada Tuhan untuk kita dijadikan sebagai anak-anak ilahi. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur kepadamu Bapa di sorga untuk firman yang kami boleh baca dan renungkan bersama pada saat ini. Kami mau dibaharui di dalam Tuhan secara total,
untuk kami hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pengikut-Mu sebagai anak-anak ilahi Tuhan yang dilahirbarukan di dalam Kristus. Bapa di sorga, kami akan melalui hari ini Tuhan, mampukan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian waktu teduh pagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam aktivitas kita hari ini. Amin.